Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai hasil review dalam sebuah artikel In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflections on the International Convention on High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation. Artikel ini ditulis oleh William C. Harrington pada tahun 1989. Tentu saja ini bukan waktu yang cukup sebentar. Artikel ini ditulis dengan tahun yang cukup lama, sehingga dalam artikel ini memuat permasalahan yang tidak terlalu kompleks seperti saat ini, dan pengaturannya pun merupakan aturan dari cikal bakal dari adanya hukum laut internasional itu sendiri. Kemudian permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu sejauh mana Jepang untuk berpartisipasi dalam penangkapan ikan salmon dan halibut di perairan pesisir Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian sejauh mana batas eksploitasi Jepang juga akan penangkapan ikan salmon dan halibut ini. Pada awalnya Amerika Serikat dan Kanada telah membuat kesepakatan terkait dengan ini. Kemudian Jepang ingin mendapatkan hak yang sama dengan Amerika Serikat dan Kanada, sehingga dibuatlah perjanjian damai di antara ketiganya. Kemudian mengapa Jepang menginginkan adanya kesamaan hak tersebut? Karena ada sebuah teori, maksud saya ada teori yang mengatakan bahwasanya laut milik bersama dan tidak dapat diklaim oleh suatu negara atau yang dikenal dengan res komunis. Kemudian ada konsep lainnya yaitu res nullius, bahwasanya laut tidak ada yang memiliki sehingga dapat digunakan secara bersama-sama. Perjanjian yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut merupakan perjanjian dan negosiasi yang ternilai cukup lamban prosesnya, sehingga pada akhirnya perjanjian tersebut hanya mengatur mengenai pembatasan penangkapan ikan, dan untuk pembahasan mengenai perikanan yang lebih kompleks akan dibahas lebih lanjut dan secara terpisah di konferensi-konferensi selanjutnya. Penyelesaian dari permasalahan ini menggunakan prinsip Epstein, sehingga untuk mendorong adanya manajemen perikanan yang lebih efektif. Pada perjalanannya hukum laut internasional, konvensi tiga negara ini dikenal dengan konvensi tripartit yang kemudian menjadi saksi pecahnya konferensi-konferensi lainnya seperti konferensi di Roma dan konferensi di Jenewa, yang pada saat itu dua konferensi tersebut sudah berkembang membahas mengenai sumber daya hidup laut. Kemudian pada tahun 1950, Konvensi Hukum Internasional atau ILC kemudian mengkodifikasi dan membahas soal Epstein tadi yang termuat dalam konvensi tripartit itu, kemudian memperbaharui hukum internasional yang tentu saja mempengaruhi perikanan, pengendalian penangkapan ikan yang berlebihan, dan serta untuk mendorong adanya konservasi. Kemudian pada tahun 1956, ILC kemudian mempertimbangkan draft yang sebelumnya untuk mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan Kanada soal Epstein yang kemudian disampaikan kepada Majelis Umum PBB. Kemudian Majelis Umum PBB pun menyetujui rekomendasi ILC yang kemudian mengadakan konferensi di Jenewa pada tahun 1958 yang sudah mencakup semua aspek hukum laut. Kemudian hasil dari konferensi Jenewa tersebut terbitlah sebuah produk hukum laut internasional atau yang dikenal dengan UNCLOS 1958 yang kemudian diperbaharui dan saat ini telah diratifikasi dan diterapkan di seluruh negara-negara di dunia, yaitu UNCLOS 1982. Dalam artikel ini permasalahan yang diangkat tidak lagi relevan dengan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks pada saat ini. Namun, artikel ini masih dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan sumber untuk naskah atau karya tulis ilmiah lainnya yang selanjutnya dijadikan sebagai sejarah dari perjalanan hukum laut internasional itu sendiri. Kemudian, di sini saya sangat menyayangkan bahwasanya penulis memasukkan bagian-bagian yang tidak seharusnya termuat dalam sebuah artikel, seperti
bahasa aku-akuan dan dialog untuk menjelaskan kronologis peristiwa kejadian dalam proses pembuatan perjanjian damai ketiga negara tersebut atau konvensi tripartit tersebut. Mengapa itu tidak perlu termuat dalam sebuah artikel? Karena ini akan memunculkan kesulitan-kesulitan dalam menerjemahkan arti kata atau dalam perangkaian memahami peristiwa-peristiwa dalam proses perbuatan perjanjian damai tersebut. Demikian sedikit ulasan saya mengenai artikel In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflections on the International Convention on High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation yang ditulis oleh William C. Harrington ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan bisa berkomentar di kolom komentar. Saya Gina Maulida dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.